Baik, kali ini kita akan mengulas sejarah Liga Indonesia hingga sekarang, di mana Liga Indonesia ini dari masa ke masa banyak mendapat cobaan, di mana salah satunya sejarah adanya dualisme di tubuh PSSI sendiri membuat Liga di Indonesia menjadi kena sanksi dari baik dari pemerintah yaitu Kemenpora maupun dari FIFA. Untuk membahas lebih dalam dari cerita Liga Indonesia ini sendiri, sebenarnya Liga Indonesia sebelum kemerdekaan Indonesia, Liga di Indonesia sudah ada, dan setelah masa invasi Jepang di Indonesia, Liga di Indonesia sempat terhenti, dan setelah Indonesia merdeka barulah mulai lagi kembali Liga di Indonesia. Tapi untuk membahas ini lebih dalam, ada baiknya kita menarik garis lurus agar di pertengahan pembahasan yang kita ulas tidak menjadi kebingungan atau jadi rancau. Jadi untuk garis besarnya dulu, pada sebelumnya setelah Indonesia merdeka, Liga Indonesia berjalan kembali yaitu Liga Perserikatan, dan pada tahun 1979 PSSI membentuk dengan liga sepak bola utama yaitu Liga Galatama, yaitu kompetisi semi profesional pertama yang digulirkan di Indonesia. Galatama bermain dalam divisi tunggal kecuali pada musim 1983 dan 1990 terdiri dari dua divisi. Galatama merupakan pioner kompetisi semi profesional dan profesional di Asia selain liga di Hong Kong. Klub-klub yang berada di Liga Galatama adalah klub yang berdiri sendiri dan tidak mengandalkan pendapatan daerah. Meski demikian, minimnya animo penonton membuat Galatama sulit berkembang. Pamor kompetisi ini kalah dengan Liga Perserikatan yang mengusung fanatisme kedaerahan. Juara pertama kompetisi ini adalah Warna Agung. Kompetisi ini berakhir pada tahun 1993 sampai 1994. Seiring dibentuknya Liga Indonesia merupakan penggabungan kompetisi Perserikatan dan Galatama. Klub peserta Liga Galatama sukses membawa Indonesia berkibar di internasional adalah saat di ajang Liga Champion Asia, yaitu klub Kramayuda 3 Berlian sukses menjadi juara 3 kompetisi akbar benua Asia tersebut. Pelita Jaya, Pupuk Kaltim, dan Semen Padang juga demikian. Dua peserta Liga Galatama tersebut melaju jauh ke babak 4 besar Liga Champion Asia. Sementara Semen Padang pernah mengalahkan tim elit Yokohama Marinos dari Jepang dengan skor 2-1. Pamor Galatama dari tahun ke tahun mengalami penurunan, terlebih sejak dikeluarkannya pelarangan pemain asing. Kemudian adanya kecurigaan main mata antara beberapa klub diperparah isu suap. Galatama sendiri bukan hanya ditinggalkan penonton, satu persatu klub pesertanya juga mengundurkan diri. Dari sekian banyak ex Galatama, tinggal beberapa tim masih eksis hingga sekarang. Meskipun ada beberapa tim yang jadi merger atau ganti nama atau pindah home base, hingga saat ini yang masih eksis adalah Barito Putra, Semen Padang, dan Arema Malang. Jadi Arema Malang, Semen Padang, Barito Putra adalah ex Galatama, yaitu kompetisi semi profesional pertama yang dibuat oleh PSSI sendiri. Dan sekarang kita masuk ke Liga Perserikatan. Liga Perserikatan sendiri dibentuk sebagai salah satu senjata untuk membuka mata Belanda yang dahulu juga memiliki organisasi sepak bola di Indonesia.
Program kompetisi ini dimatangkan dengan menggalang kekuatan daerah-daerah meski saat itu masih terbatas. Cikal bakal kompetisi ini dimulai ketiga pada tanggal 19 April 1930, yaitu PSM Yogyakarta bersama dengan FIJ Jakarta, sekarang disebut dengan Persija Jakarta, BISB Bandung atau Persib Bandung, IFBM Magelang atau PPSM Magelang, MVB Madiun atau sekarang dengan PSM Madiun, SIFB Surabaya atau sekarang Persebaya Surabaya, dan Solo yang sekarang disebut Persis Solo turut membidangi kelahiran PSSI dalam pertemuannya yang diadakan di Societed Hadiprojo Yogyakarta. Telah melalui berbagai pertemuan akhirnya sepakati berdirinya organisasi induk yang diberi nama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia atau PSSI pada tahun 1931 dan berkedudukan di Mataram. Sejak tahun itu pula kompetisi tahunan antar kota atau perserikatan diselenggarakan. Sebelum ada perserikatan sebenarnya ada kompetisi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1914 yang diselenggarakan oleh NIVB Nederland Indies Football Bond atau PSSI-nya Hindia Belanda, yaitu kejuaraan antar kota Hindia Belanda. Singkat cerita, kejuaraan sepak bola pertama kalinya akhirnya bisa digelar PSSI di alun-alun yang berada di depan Keraton Solo Mei 1931. Keberhasilan kejuaraan edisi perdana kemudian menjadi perbincangan di mana-mana yang tentu saja membuat Belanda ketar-ketir. Antusiasme perserikatan daerah semakin tinggi untuk ambil bagian, apalagi terdapat ide-ide sepak bola kebangsaannya. Akan tetapi kejuaraan sepak bola PSSI tidak selalu berjalan mulus. Pada tahun 1942 seiring kehadiran Jepang, kompetisi ini sempat dihentikan dan pada 1944 sampai 1949 kompetisi ini tidak berlangsung, dan pada tahun 1950 kompetisi ini dimulai kembali sebagai Kejurnas PSSI, yaitu turnamen Kongres PSSI yang dibina mempertemukan Persib Bandung dan Persebaya, dan pada tahun 1994 kompetisi ini digabungkan oleh PSSI sendiri. Itulah singkat cerita dari Liga Perserikatan Liga Galatama. Sebelum masuk ke selanjutnya, kita akan membahas tentang PSSI sendiri, di mana PSSI inilah menaungi liga di Indonesia. PSSI sendiri dalam perjalanan keorganisasiannya, PSSI bergabung dengan Badan Sepak Bola Dunia atau FIFA pada tahun 1952, kemudian dengan Badan Sepak Bola Asia yaitu AFC pada tahun 1954, dan PSSI menggelar beragam kompetisi dan turnamen seperti Liga Indonesia. Dan sebelum adanya PSSI sendiri, sebenarnya di Indonesia sudah terdapat federasi-federasi yang melakukan turnamen-turnamen yang disebut seperti Bond, yaitu seperti Netherlands Indies Football Bond, yaitu organisasi yang melakukan turnamen antar kota. Berbicara sepak bola di Indonesia sendiri, di zaman sebelum perserikatan di Indonesia sudah mengenal yaitu bola. Menurut berbagai sumber atau yang ada di internet, perkembangan sepak bola Indonesia itu sudah ada pada tahun 1887, yaitu dengan perkembangan sepak bola di daerah. Pertama itu sepak bola di Pulau Sumatera. Pada tanggal 16 November 1887 berdiri sebuah klub olahraga yang tidak hanya memainkan permainan sepak bola, tetapi juga kriket, lebih terkenal dari sepak bola di waktu itu, tenis dan atletik, dengan nama Gimnastik Vereniging King. Dan tim ini tercatat sebagai klub sepak bola pertama yang lahir di Hindia Belanda. Tidak banyak catatan mengenai awal mula dan pertandingan sepak bola yang dimainkan klub ini. Namun pada awal 1890-an mereka sempat kedatangan klub dari Penang, yaitu Malaysia, untuk bertanding dalam
kriket dan sepak bola. Meskipun demikian, pertandingan sepak bola antar keduanya urung dilakukan. Setelah itu, hingga akhir 1890-an, hampir tidak ada kegiatan sepak bola yang terekam hingga pada Juni 1899 berdiri sebuah klub bernama Ooskus Sport Club Sumatera atau OSCS di Medan dan biasa disebut dengan Sport Club atau SOK. Di Padang sendiri pada tahun 1908 berdiri klub olahraga bernama Sport Vereniging Minang atau SVM yang bernama organisasi sepak bola Padang dikenal dengan IPE Iraan Padang Lekrat IPE yang menjadi cikal bakal lahirnya PSP Padang. Untuk di Pulau Jawa sendiri, sepak bola pertama kali bermula saat didirikannya klub kriket dan sepak bola dengan nama Bataviasi Cricket Football Club Roodwijk pada tanggal 28 September 1893 di Batavia, dan secara resmi disetujui statusnya pada bulan Mei 1894. Di Surabaya juga berdiri sebuah klub dengan nama Victoria pada tahun 1894 dan melakukan pertandingan pertamanya dengan klub setempat yaitu Sparta pada bulan Juni 1896 dengan hasil 6-1 kemenangan Victoria. Turnamen sepak bola antara federasi kota pertama yang diadakan diwakili oleh federasi 4 kota besar di Jawa yaitu Batavia, Surabaya, Bandung, dan Semarang yang dilangsungkan pada akhir bulan Agustus 1914 di Semarang dengan nama Koloniale Tentoonstelling. Pemenang dari turnamennya adalah Federasi Sepak Bola Batavia. Kejuaraan kota Hindia Belanda adalah kompetisi sepak bola amatir nasional di Indonesia diadakan antara tahun 1914 dan 1930 sebelum pembentukan perserikatan yang diselenggarakan oleh Nederland Indische Voetbalbond atau NVB, dan NVB sendiri berdiri pada tanggal 20 April 1919. Empat federasi sepak bola di kota terpenting di Pulau Jawa yaitu tadi Batavia, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Status mereka secara resmi diakui FIFA oleh pemerintah Hindia Belanda pada 20 Oktober 1919. NVB juga diangkat menjadi anggota FIFA pada tanggal 15 April 1924 dan ditetapkan pada 24 Mei 1924. Berarti NVB ini yang dibuat pemerintah Belanda sempat menjadi anggota FIFA yaitu pada 15 April 1924 dan ditetapkan pada 24 Mei 1924. Jumlah federasi anggota NVB sendiri meningkat setiap tahun, dan kemunduran dari NVB ini sendiri, banyaknya konflik yang terjadi di akhir era NVB membuat NVB kehilangan kebanyakan anggotanya pada akhirnya dibubarkan. Konflik ini bermula pada tanggal 16 Mei 1932 ketika NVB mengadakan pertemuan di Surabaya mengangkat Willem van Buren sebagai presiden federasi menggantikan Jack Venman. Willem van Buren merupakan mantan federasi Batavia dan juga mantan presiden klub Vios Meester Cornelis. Usai ditunjuk sebagai presiden, Willem van Buren yang juga merupakan notaris di Surabaya memindahkan kepengurusan FVB ke Surabaya. Hal ini menimbulkan ketidaksukaan anggota federasi yang berada di Batavia terhadap Van Buren. Terjadinya konflik di tubuh NVB menjadi nyata setelah FPO dengan tegas menolak perubahan sistem kompetisi Stadion Ritjen yang mengharuskan setiap kali bermain di partai kualifikasi dalam Liga Mini daerah sebelum dapat maju ke final kompetisi yang berisi 4 tim pemenang Liga Mini daerah. Dalam rapat umum NVB yang diadakan di Bandung pada 23 Desember 1933, FPO sebelumnya bernama WJFB akhirnya dibekukan.
Hanya federasi dari Buitenzorg sekarang Bogor yang tidak mendukung pembukuan ini dalam voting. Sementara Federasi Sukabumi memilih untuk abstain, dan Sukabumi akhirnya ikut mundur dari NPB, membuat kompetisi antar kota dengan pada tengah bersama IBO. Tidak hanya federasi klub yang bernaung dalam federasi di bawah NPB, banyak yang tidak menyukai gaya kompetisi NPB. Klub besar Tiongkok yang berada di federasi SVB Surabaya pun tidak menyukai liga regional antara kota bentuk KNVB, di mana mereka dimasukkan dalam kompetisi bersama klub-klub dari Surabaya, Malang, Blitar, Pasuruan, dan Probolinggo. Setelah terjadinya konflik dalam kompetisi lokal SVB dan menyebabkan klub HBS serta Menamoria keluar dari keanggotaan SVB dan akhirnya membuat HNVB mundur, dan hingga bulan Juni 1935 NPB hanya menyisakan 5 anggota federasi, yaitu Surabaya, Malang, Yogyakarta, Solo, dan Tegal. Pada saat yang sama dibentuk federasi sepak bola regional bernama West Java Football Federation yang mengadakan kompetisi Stenden West Region di Batavia bersama Federasi Batavia. Pada akhir bulan Juli 1935, NPB resmi dibubarkan dan digantikan oleh NEBU dengan Teddy Kessler dan Leo Lopoisan menjadi ketuanya. NEBU resmi menjadi anggota FIFA pada bulan Mei 1936. Anggota NEBU tidak hanya federasi yang berasal dari Jawa tetapi juga dari luar Jawa seperti OOS Sumatera, itu Medan, Makassar, dan juga dari Football Pon Padang on Omstraken. Pada tahun 1930-an, Indonesia sendiri berdiri 3 organisasi sepak bola berdasarkan suku bangsa, yaitu NVB, yaitu Netherlands Football Bond, yang berganti nama menjadi Netherlands Indies Football Unie, yaitu milik Belanda, dan Huanan Football Bond itu HNVB milik bangsa Tionghoa, dan Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia milik orang Indonesia atau pribumi.